Bapak Yohanes Eko Rahmadi, atau yang akrab kita kenal dengan Bapak Eko Rahmadi, beliau merupakan instruktur di Training Academy Mercedes-Benz Indonesia, yang lahir pada tanggal 13 Mei 1966. Beliau merupakan seorang ayah dengan 2 orang anak, 1 putri cantik dan 1 putra kecil tampan yang ceria. Beliau juga sangat menyukai musik, baik musik tradisional maupun musik klasik, dan menyukai bermain piano. Jadi, jangan heran kalau misalkan pernah disuruh bernyanyi di depan kelas oleh Pak Eko, karena beliau sangat menyukai musik. Sekarang kita lihat yuk pengalaman beliau sebelum akhirnya menjadi trainer di Training Academy Mercedes-Benz Indonesia. Jadi, pada tahun 1986 sampai 1992, beliau menyelesaikan studi S1-nya di IKIP Yogyakarta dalam bidang pendidikan otomotif, atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu pada tahun 1992 sampai 1994, beliau mengajar di SMK YPT 1 Purbalingga. Dan pada tahun 1994 sampai 1998, beliau menjadi Vocational High School Teacher Coordinator di SMK Strada Jakarta Pusat. Dan pada tahun 1998, tepatnya bulan Oktober, beliau resmi menjadi instruktur di Training Academy Mercedes-Benz Indonesia selama 24 tahun sampai pada bulan Mei tahun 2021. Selama menjadi instruktur, beliau tentunya terus mengembangkan kemampuannya dalam belajar dan mengajar dengan mengikuti berbagai macam training. Seperti pada tahun 2001, tepatnya bulan Maret sampai September 2002, beliau mengikuti training sebagai trainer profesional di German Foundation for International Developing Country. Lalu, bulan Oktober 2008 sampai November 2008, beliau mengikuti training di Daimler Way di Mercedes-Benz Singapura. Dan pada bulan Juni 2010, beliau tersertifikasi sebagai trainer untuk vocational by Mercedes-Benz Global Training Stuttgart, Germany. Dengan berbagai pengalamannya dalam dunia belajar mengajar, hal ini tentunya akan meninggalkan kesan bagi murid-muridnya yang telah diajar oleh beliau. Perkenankan saya untuk mengenalkan diri. Saya Meliana dari AMA 2, Angkatan 43, merupakan salah satu murid dari ratusan murid yang telah diajar beliau. Ada kesan tersendiri bagi saya dan satu kalimat yang saya ingat dari Bapak Eko, yaitu bersenang-senang dahulu dan lebih senang kemudian. Selama mengajar, Pak Eko mengajar kami dengan perasaan yang sangat senang, sehingga saya berharap di masa pensiun Bapak kali ini selamat menjalani rutinitas yang baru berdasarkan saya salah satu murid. Kalau menurut murid yang lain, Bapak Eko itu seperti apa ya? Ingat banget. Pak Eko pastinya masih ingat. Masih dong. Masih dong, wali kelas aku. mau masih. Jelas tentu ingat, sampai sekarang saya selalu ingat. Guru. Pak Eko itu instruktur saya waktu saya jadi siswa di AMT. Pak Eko wali kelas saya. Pak Eko itu adalah bapak saya di sini. Beliau adalah sosok trainer yang sangat luar biasa. Pak Eko itu instruktur engine di AMT, ayah juga di sana, bapak juga kita di sana. Salah satu motivator kali ya. Pak Eko itu instruktur engine di AMA. Pak Eko adalah orang yang punya
ilmunya dalam dan luas untuk otomotif ya. Pak Eko itu the master of engine. Ramah, baik, terus humble juga dan peduli. Gimana? Sabar gitu. Humoris. Penuh kejutan ya. Tiba-tiba ngasih tes, tiba-tiba ngasih pertanyaan, tapi tiba-tiba juga ngasih punishment. menarik ya. Menjengkelkan, tapi dari menjengkelkannya itu bisa membuat kita ini berpikir secara kritis. Instruktur yang logis ya. Menurut saya sih sangat asik ya. Guru sekaligus bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi musuh ketika ngasih tugas banyak. Out of the box. Unik. Orangnya asik. Jadi selama saya belajar itu baru kali ini mendapatkan instruktur yang asik dan unik gitu. Jadi cara Pak Eko ngajar pun itu membuat orang itu tertarik untuk belajar. Pak Eko adalah orang yang menarik kesannya. Ya. Menarik itu dalam hal berbeda secara pribadi dan sebagai seorang pengajar itu berbeda. Cara mengajarnya berbeda. Penuh dengan motivasi. Orang yang sederhana. Terus selalu semangat dan selalu merasa muda. Beliau adalah sosok trainer yang selalu memberikan materi dengan sangat mudah dipahami. Bisa dibilang simple, tapi nggak simple juga. Pak Eko selalu menuntut kita untuk memainkan logika kita. Serius tapi santai. Dia lebih ke free sih, lebih bebas gitu. Cara ngajarnya itu logik aja gitu loh. Dibuat siswa-siswa itu menjadi penasaran. Kalaupun ditanya kadang juga nggak langsung jawab gitu. Suruh mikir dulu gimana gitu. Nah, hingga akhirnya kadang saya itu bisa menemukan jawabannya dengan tersendiri gitu. Stand engine aja tuh yang mobil lama apa aku lupa. Engine 111 apa ya? Kan udah nyala. Terus starternya aku nyalain lagi. Terus dihukum. Suruh nulis satu buku. Suruh nulis satu buku. Saya tidak akan melakukan kesalahan lagi sebuku dalam waktu 2 hari. Udah. Teringat itu yang disuruh lari 4 kalinya Pak Eko waktu itu. Jadi waktu itu Pak Eko lari sampai 17 kali. Nah, saya 4 kalinya Pak Eko. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri aja sih berapa. Itu gara-gara apa dong? Yang dua kali pertama itu satu angkatan karena apa ya? Kayaknya pas waktu itu praktek engine tapi ada yang lupa dikencengin atau apa gitu. Terus 2 lagi karena saya salah mimpin barisan. Larinya dari jam berapa sampai jam berapa? Yang saya ingat sih waktunya itu 2,5 jam. Ada beberapa orang. Yang pertama tuh ada Meli, Rohman, lalu ada Rahmat. Eka, Egi itu kan pasti merem-merem dikit lah. Meli sendiri karena wanita sendiri ya. Saya, kalau nggak saya, Esa. Mamat ya, karena dia lebih dikenal sama Pak Eko. Terus yang kedua itu Rohman, rekan sebayanya. Subhan si ahli rumus. Arif. Kita semua setuju di angka 42 Arif. Pada saat mengajar ya, dia itu orangnya apa yang kita pikirkan dan kita sampaikan, beliau pun menghargai gitu. Tegas sih orangnya kadang. Sikap dia terhadap siswa yang very friendly. Kalau yang nggak disukai, kayaknya nggak ada. Nggak ada Pak, tenang aja nggak ada kok Pak. Saya selama di kelas saya Pak Eko sih, alhamdulillah semua sih saya sukai gitu. Walaupun sulit dimengerti. Sangat patut untuk dicontoh lah ketika orang lain ada yang menyampaikan pendapat dan kita harus mendengarkan. Itu sih yang paling saya sukai sikap dari Pak Eko. Yang nggak disukain itu selalu bikin saya bingung. Jawaban saya itu selalu salah.
Banyak tapi lupa. Beliau selalu mengajarkan yang menarik itu bekerja boleh saja fokus, cuman kita juga tetap santai ya. Boleh saja kita bernyanyi, cuman tetap fokus dalam satu tujuan. Kata beliau itu selagi kita ada kemauan, semua bisa kita lakukan. Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi jangan adalah bikin pikiran rasa susah gitu. Bersenang-senang dahulu, lebih senang kemudian. Kenapa kita harus bersakit-sakit kalau misalnya kita bisa bersenang-senang? Belajar itu nggak penting. Yang penting itu proses berpikirnya. Kalau kamu tidak suka disuruh, maka lakukan sebelum disuruh. Jangan pernah merasa tua, karena kalau kamu merasa tua nanti kamu akan lemah. Rendah hati, logis, friendly, unik, murah senyum, menarik, hidup, mandiri, jenius, fantastik, misterius, luas, nyam 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 nyam. Luar biasa dan terima kasih. saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Pak Eko selalu sehat. Sehat terus Pak Eko. Nikmatin masa tuanya dengan penuh kebahagiaan. Jangan lupa bahagia. Hidupnya bahagia ya bersama keluarganya ya. Yang terpenting Pak Eko selalu menjadi Pak Eko yang saya kenal. Pokoknya tetap merasa muda terus biar sehat. Pak Eko itu the best lah pokoknya.